orang dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir yang saya hormati dan hargai seluruh pengurus, pengawas, penasehat, dan pembina Yayasan Abdul Ghaffar Ismail, serta seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Sekali lagi, syukur alhamdulillah kita panjatkan atas seluruh nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pertama dan yang utama, terima kasih atas kehadiran untuk melaksanakan hari ini acara tasyakuran untuk pemberian nama jalan di depan ini menjadi jalan Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Nah, mengawali acara saya akan menyampaikan secara singkat urutan acara kita hari ini. Sesudah diawali dengan pembacaan kalam usuci ilahi, nanti kita akan mendengarkan ucapan selamat dari Sahibul Bait. Ya, yang akan disampaikan oleh Kakanda Taufik Ismail, yang dilanjutkan dengan penyampaian ungkapan terima kasih dari dan penghargaan dari keluarga besar Ghaffar Ismail kepada Bapak Wali Kota dan kepada Ketua DPRD dalam bentuk plakat. Kemudian kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota sehubungan dengan acara yang sangat kita dambakan hari ini. Sambutan beliau akan ditutup dengan penandatanganan 2 buah prasasti yang kedua-duanya akan ditanamkan di dinding bangunan Yagis yang bersejarah ini, insya Allah. Yang pertama adalah prasasti yang merupakan replika dari surat penghargaan pemerintah Kota Pekalongan kepada Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail, dan yang kedua adalah berkenaan dengan nama jalan yang semula bernama Jalan Bandung. Nah, berikutnya untuk mengabadikan momen berharga ini, maaf karena waktunya sangat pendek, kita mencoba memanfaatkan sebaik-baiknya. Kami meminta perkenan Bapak Wali Kota untuk berfoto bersama dengan seluruh anak, menantu, cucu, cicit Pak Ghaffar Ismail yang alhamdulillah bisa berkumpul hari ini di sini. Nah, kesempatan berfoto bersama ini juga akan dilaksanakan dengan para pengurus Yagis yang sangat merasa tersanjung dan mendapat kehormatan atas kunjungan Bapak Wali Kota ke gedung Yagis ini. Nah, momen bersejarah yang kemudian akan diukur satu lagi adalah hari ini kita akan meluncing sebuah perpustakaan Yagis yang insya Allah digital library yang nantinya bisa akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Pekalongan. Sesudah yang serius-serius itu, insya Allah kita akan dihibur, dibuai, dibahagiakan dengan pembacaan sebuah puisi oleh penulis puisinya sendiri, satu puisi dari Kakanda Taufik Ismail. Kemudian doa, penutup, dan selesai. Kita harapkan sebetulnya bisa selesai sebelum waktu zuhur, tetapi kita lihat bagaimana kesempatannya nanti. Baiklah, kita mulai dari acara yang pertama. Kami mengundang Kakanda Taufik Ismail untuk menyampaikan pidato welcoming speech-nya. Silakan. Dan saya minta silakan, adik saya Rahmat, kami bertiga bersaudara. Bang Taufik hari tahun Juni nanti berusia 87 tahun. Alhamdulillah. Lalu 10 tahun sesudah itu dia baru punya adik seorang perempuan. Sekarang umurnya 17 tahun. Yang 60 disimpan. Yang 60 disimpan. 77 tahun. Kemudian adik saya si bungsu itu namanya Rahmat Ismail. Umurnya 71 tahun. Jadi kita mendampingi Bang Taufik di sini. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para hadirin yang terhormat, saya atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Haji Ahmad Hafza Arslan Junaid, yang telah hadir bersama kita untuk meresmikan nama jalan yang terbentang di depan rumah ini dengan nama ayah kami, Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Terima kasih. Selanjutnya disampaikan kepada Bapak Mutakir Agung, pengurus Yayasan Abdul Ghaffar Ismail. Terima kasih kepada masyarakat Pekalongan untuk peristiwa ini. Kemudian Ketua DPRD Pekalongan, terima kasih atas perhatiannya selama ini kepada apa yang dilakukan oleh yayasan kami ini. Kemudian Ibu Sekda Pekalongan, siapa lagi? Dan seluruh anggota masyarakat yang telah hadir selama setengah abad. Saya tergugup-gugup menyampaikan ini karena rasa haru yang luar biasa. Saya terkenang ketika masih kanak-kanak dan kemudian dibesarkan di tempat ini. Lalu lintas belum seribut ini masih lengang. Kemudian yang terbanyak itu adalah sepeda. Dan kemudian kenangan yang senantiasa terasa dalam hati ini adalah indahnya lautan Jawa dan udara yang masih segar. Saya terpaksa mengulang lagi dari catatan yang ada di sini, yaitu untuk Wali Kota Pekalongan yang telah memudahkan, menyebabkan kami dengan mudah dapat melaksanakan kegiatan ini. Ayahanda Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail lahir pada tahun 11, wafat pada tahun 98. Beliau adalah ulama, tokoh pergerakan, pejuang kemerdekaan, dan namanya diabadikan menjadi nama jalan di kota Pekalongan ini. Kiai Abdul Ghaffar Ismail
mulai mengajar di Pekalongan selama 6 tahun. Tahun 35 sampai 41. Kemudian selama 44 tahun, tahun 53 sampai 97. Jadi total semuanya itu 50 tahun. Dan dalam waktu 50 tahun itu pengalaman beliau luar biasa, dan pada waktu itu lalu lintas belum seramai ini. Pengajian yang dilaksanakan di tempat ini itu dilakukan pada hari Senin malam, jadi malam Selasa, sesudah salat Isya, sekitar 2 jam, dan yang datang dari, bukan saja dari Pekalongan, akan tetapi juga dari luar kota, tidak akan kurang dari 1.000 orang. Luar biasa, ramai sekali. Datang dari Batang, Semarang, Barat Tegal, kemudian Cirebon sampai Linggarjati. Di dalam pengajian di tempat ini, yang disampaikan itu adalah pengajaran tafsir Quran dan tasawuf, dan pembahasan yang dilakukan itu adalah pembahasan surah-surah Al-Baqarah, Kahfi, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Muluk, dan seterusnya. Nah, cara dari beliau menyampaikan itu adalah di dalam bahasa Indonesia logat Padang. Itu teknik vokalnya prima, kritiknya tajam, tapi juga banyak humornya. Ibu Tinur, jadi istri beliau, itu mengajar tafsir Quran, tetapi pada hari yang lain. Dan peserta dalam seluruh pengajian ini sudah terdiri dari 3 generasi, yaitu kakek, nenek, terus anak menantu, dan bersambung pada cucu-cucu. Di dalam pengajian tersebut, maka hadirin, saya perlu sebut masyarakat Minang dan Mandahiling yang ikut di dalam hal ini, yaitu Pak Tu Abdul Jalil, Sigdik Nasution, Rajab Lubis, Wahab Nasution, Nurjani, Nina Lubis, Ardnan Nurdini. Kemudian dari masyarakat Pekalongan itu Pak Haji Ahmad Junaid, Hasan Masrab, Mawardi, Ali Jahri, Ali Amin, Ahmad Yahya, Sofyan, Ustadz Barakbah, Ustadz Muhammad Astagaf, Habib Ali bin Ahmad, Pak Hinduan, AR Basalamah, Saleh Basyarahil, Bahweres, Atamimi, Hilabi, Hararah. Saya perlu menyebutkan nama-nama ini sebagai kenang-kenangan dan rasa terima kasih kepada mereka. Saya minta maaf kalau tergagap-gagap karena berdiri di sini, melihat hadirin di sini, itu emosi saya rasanya tidak dapat saya tahankan. Ustadz Ghafar Ismail itu aktif di dalam Persatuan Muslimin Indonesia, Partai Permi di Sumatera Barat.
Dan kemudian beliau dibuang. 3 orang pemimpin di Sumatera Barat, sebelumnya yang lebih senior, itu dibuang ke Digul 18 tahun. Pak Gafar waktu itu masih yang paling muda, baru menikah, dibuang ke Pulau Jawa. Kemudian beliau memilih tempat di Pekalongan. Sampai di Pekalongan, suami istri yang muda-muda ini disambut dengan baik sekali oleh masyarakat Pekalongan. Sangat dihargai. Ada seorang ustadz muda dan seorang ustazah datang ke kota ini dan kemudian disediakan tempat di sini untuk membuat pesantren atau sekolah mesti minta izin pada pemerintah Belanda, minta izin tidak dikasih. Akhirnya membuat pengajian di sini. Membuat pengajian di sini, hadirinnya mula-mulanya 40 orang, kemudian 50 orang, 100, 200, akhirnya melimpah sampai ke jalan Dokrian di sana, melimpah ke jalan sini, kemudian melimpah lagi ke jalan situ. Lapangan itu jumlahnya sampai 1.000 orang. Dan itu berlanjut 50 tahun lamanya. Saya minta maaf, susah saya menahan emosi saya serahkanlah ini kepada Ida atau Rahmat untuk melanjutkan kisah ini, dan nanti saya memberikan kata penutupnya. Jadi sebetulnya kami atas saran dari kawan-kawan pengurus memang ingin bercerita kembali. Kalau boleh sih kita bikin acara dari jam 7 malam sampai jam 12 malam kita cerita gitu ya. Banyak sekali cerita yang bisa diceritakan di rumah ini, banyak sekali. Alhamdulillah karena ini dianggap sebagai cagar budaya, bentuknya sama sekali tidak berubah. Jadi supaya kita tidak usah bikin acara begitu, kami menyiapkan sebuah buku. Jadi nanti monggo dibaca di buku itu, nanti seluruh kisah itu. Semoga masyarakat Pekalongan kenal bahwa mereka pernah punya seorang ustadz. Orang Padang, tapi Kiai Haji, itu jarang loh Pak Wali Kota. Kalau orang Padang itu biasanya Buya. Nah, Buya Hamka, Buya Osman. Tapi kalau ini bukan Buya Abdul Ghafar Ismail, dia dikenalnya dengan Kiai Haji Pekalongan. Jadi cukup begitu saja ya. Nah ini gara-gara pakai MC nenek-nenek lupa tilawatil Quran. Maaf sekali. Jadi pada kesempatan ini Pak Wali Kota tidak usah ke atas, tapi di Rahmat masih ada lagi? Masih ada, sebentar. Dengan menekan perasaan emosi saya akan bacakan beberapa hal yang baik sekali dikenang dari Pak Gafar, tapi banyak yang sudah lupa. Nah, Pak Gafar Ismail itu tamat dari pesantren Sumatera Tawalib di Bukit Tinggi, tapi kemudian sesudah sampai di Pekalongan, itu selalu membuat hubungan, itu sekali sebulan naik kereta api dari sini pergi ke Semarang. Begitu naik kereta api pergi ke Semarang itu, intel polisi Belanda mengikuti. Kemudian ketika kereta api akan bergerak pelan-pelan, Pak Gafar itu melompat keluar. Kereta api terus ke Semarang,
Intel itu tidak dapat mengikuti lagi. Kemudian dia berbalik mengambil kereta api menuju Bandung. Kemana tujuannya ke Bandung itu? Ke rumahnya Bung Karno. Di tempat Bung Karno itu berkumpul tokoh-tokoh muda, dan di sana beliau oleh Bung Karno dikatakan, karena Bung Karno tahu ini tamatan Sumatera Tawalib, Dek Gafar, kamu saya ajari Marxisme, saya ajari tentang Islam. Nah, kemudian berlanjutlah itu. Itu setiap bulan selama beberapa tahun. Bung Karno umurnya 10 tahun lebih tua dari Pak Gafar. Kemudian yang juga perlu saya sampaikan cerita ini, yaitu ketika Pak Syafruddin Prawira Negara, yang pada waktu itu jadi Menteri Kemakmuran, itu menugaskan kepada Pak Gafar untuk memimpin penyelundupan hasil bumi ke Singapura. Nah, itu pada waktu itu yang dibawa ke Singapura itu untuk dijual, itu adalah gula, vanila, dan karet. Sebanyak 210 ton. Itu dibawa dengan 7 kapal layar. Satu kapal layar membawa 30 ton. Dibawa ke Singapura, dijual secara selundupan, kemudian Pak Gafar membeli bedil dan senjata di Singapura, itu yang bekas dari Perang Dunia Kedua. Kemudian itu dikirim ke Rembang. Di Rembang itu diterima oleh Mayor Kemal Idris. Nah, berikutnya, jadi itu hebat sekali itu. Itu 210 ton gula, vanila, dan karet dijual di Singapura dan dibelikan senjata. Karena sukses itu, kemudian Perdana Menteri Pak Natsir itu menugaskan kepada Pak Gafar untuk membujuk seorang pemberontak Islam, yaitu Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Kahar Muzakkar ini dulu muridnya Pak Gafar di Solo, ketika Pak Gafar mengajar di Solo. Kemudian Pak Gafar pergi ke Sulawesi Selatan, berdua naik kuda, tidak pakai senjata, ke hutan Sulawesi Selatan. Dan itu pekerjaan berbahaya sekali. Di mata-matai, diawasi oleh anak buahnya Kahar Muzakkar. Tapi selamat. Begitu sampai di gunung, kemudian Kahar Muzakkar itu menjemput dan kemudian memeluk, Pak Kiai, ini pekerjaan berbahaya sekali. Pak Kiai datang ke sini. Ya, ini tugasku, aku diutus oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir untuk membujukmu. Sudahlah, memang kita ini sekarang sedang dihajar oleh PKI. Kamu jangan lihat PKI-nya, tapi lihat itu umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam yang ada. Kembalilah masuk ke kota. Setuju Kahar Muzakkar. Kemudian Pak Gafar kembali ke Pekalongan.
Nah, orang PKI tidak suka melihat itu. Karena Kahar Muzakar ini adalah seorang tokoh besar dan kemudian itu dikhianati. Dan Kahar Muzakar kemudian meninggal, dibunuh oleh PKI. Nah, inilah satu kisah-kisah yang tidak seluruhnya kita ingat. Ini dengan peristiwa ini, maka saya sampaikanlah hal ini dan kemudian selanjutnya yang terakhir, saya kira yang bisa saya sampaikan di sini yaitu kemudian Pak Gafar diundang untuk sudah 6 tahun membuat kegiatan-kegiatan semacam itu. Pak Junaid datang ke Jakarta dan katakan, Pak Kiai, ayo dong pulang ke Pekalongan, kembali mengajar di sini. Dan kemudian Pak Gafar dengan senang hati, alhamdulillah, aku sudah capek di dalam politik, aku sudah kerjakan apa yang bisa aku kerjakan, baik. Dan kemudian beliau di sini kembali ke Pekalongan dan mengajar di sini selama 44 tahun. Nah, kemudian Pak Junaid itu adalah kakek dari Pak Wali Kota. Alhamdulillah. Jadi kita masih ada hubungan emosional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau dalam keadaan normal saya bisa bercerita sampai asar nanti. Tapi lebih baik saya serahkan sekarang kepada Rahmat atau Ida untuk menyelesaikan ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Kesempatan ini, ucapan terima kasih ini kami sampaikan di dalam bentuk sebuah plakat. Sekarang Rahmat tolong sampaikan kepada Pak Wali Kota. Saya minta maaf, satu bait lagi. Satu bait lagi. Cerita kecil lagi, yaitu 10 tahun terakhir dari Pak Gafar mengaji di sini, itu orang-orang kalau datang ke pengajian itu biasanya menangis. Karena apa? Karena Pak Gafar selalu bercerita tentang zikrul maut. Jamaah meneteskan air mata. Dan terkenal sekali pada waktu itu, jamaah mengatakan kepada teman-temannya yang malas datang ke pengajian, mbok kowe ngrungokke pengajian Kiai Gofar, ben iso nangis. Terkenal sekali pengajian ini karena zikrul maut. Pak Gafar selalu mengingatkan tentang mati, tentang mati. Mbok kowe lunga ngrungokke pengajian Kiai Gofar ben iso nangis. Mereka datang ke sini untuk zikrul maut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Pak Kiai Gofar meninggal pada 16 Agustus tahun 98 dalam usia 87 tahun 5 hari. Saya merasa ngeri-ngeri juga karena pada waktu ini umur saya 87. Baiklah, kami mohon perkenalan Bapak Wali Kota dan Bapak Ketua DPRD untuk berdiri saja di situ karena kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Di sini.
Oke, nggak keberatan naik ke atas. Sambutan. Maaf kita karena niatnya ada pembacaan kalam ilahi, kami minta kepada Anda yang bertugas untuk bisa membacakan beberapa ayat kalam ilahi. Kami persilahkan. Di tengah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم وزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maskun. Dengan ayat-ayat pembacaan ayat suci tadi kita merasa lebih tenang untuk melanjutkan acara. Dan marilah kita dengar sambutan dari Bapak Wali Kota. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail, Pak Taufik Ismail, Ibu Ida Ismail, Pak Rahmat Ismail beserta keluarga besar. Yang saya hormati pengurus YAGIS atau Yayasan Abdul Ghaffar Ismail yang alhamdulillah masih bisa meneruskan perjuangan beliau untuk selalu bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan dan berbagai macam kegiatan di yayasan ini yang berimplementasi kepada dakwah dan sosial. Ini luar biasa menurut saya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Pekalongan, Ibu Sekda Kota Pekalongan, dan para tokoh masyarakat. Ini kami melihat ada Pak Hakam Najak, Ustadz Anizar, selamat datang. Ustadz Anang masih umroh ya. Yang saya hormati ini ada Jiron ya, para tetangga. Ada pengurus Yayasan Siti Khotijah ya, Ali mewakili ya. Ada Wan Ali,
ini sahabat saya juga. Ada Ustadz Abu Bakar, ini guru saya SMP, ya ada Jamal, dan Bapak Ibu semua. Ada Ketua Wisata Religi juga ya, yang selalu berkegiatan di Yayasan Abdul Ghaffar Ismail ini. Dan Bapak Ibu semuanya mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di acara yang sangat luar biasa. Acara yang bersejarah, mudah-mudahan tidak terlupakan untuk kita semua, acara yang mudah-mudahan memberikan berkah untuk kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, ini ada beberapa program dari pemerintah Kota Pekalongan untuk saat ini. Karena Pak Taufik, Pak Rahmat, Bu Ida, ini di era pelantikan kita, ini kita dihadapkan dengan cobaan yang sangat luar biasa dahsyat menurut saya. Ada banjir, ada rob pada waktu pelantikan, pada waktu itu kurang lebih 2 bulan, hampir 2 bulan ya Ibu Sekda ya, hampir 2 bulan. Terus ada COVID juga. Oh, ada COVID yang kita diharuskan refocusing ya, refocusing anggaran dan sebagainya. Nah ini di awal cobaan ini sudah sangat luar biasa, maha dahsyat menurut kita. Tetapi mudah-mudahan di cobaan ini kita bisa lebih dikuatkan, kita bisa lebih bisa bekerja semaksimal mungkin. Saya mohon doa dan dukungannya karena Kota Pekalongan ini sejatinya memang tadi disampaikan oleh Pak Taufik Ismail bahwa semuanya kita disambut ya. Pak Ghaffar pada waktu datang ke Kota Pekalongan disambut luar biasa. Memang secara garis besar masyarakat Kota Pekalongan ini adalah welcome terhadap siapa saja. Ini yang saya melihat, kulturnya seperti itu. Selama positif ya, misi dan misinya, kegiatannya semuanya positif, masyarakat Kota Pekalongan ini pasti welcome terhadap siapa saja. Nah ini termasuk pada Pak Abdul Ghaffar Ismail. Di samping pembangunan fisik yang kita lakukan, ya ada pembangunan jalan. Sekarang PR-nya apalagi tadi sudah dimulai subuh tadi kita bangun tidur sudah hujan sangat luar biasa. Mudah-mudahan hujan ini juga membawa berkah untuk kita semua, untuk Kota Pekalongan. Ya, jadi hujannya ini sesuai kebutuhan saja, tidak melebihi kebutuhan yang menyebabkan banjir itu tadi. Memang Kota Pekalongan hanya hujan 1 jam 2 jam sudah genangan air di mana-mana. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah agak surut. Pada tahun 2021 awal kita dilantik, 22 kelurahan dari 27 Pak Taufik, ini terdampak banjir. Alhamdulillah proses pembangunan yang kita lakukan, sumur pompa, pembangunan tanggul, ada anggaran juga dari pemerintah pusat. Tahun 2022 ini hanya 4 kelurahan yang terdampak banjir. Ini sudah perkembangan yang sangat luar biasa, tetapi kita pengennya Kota Pekalongan tidak banjir. Tidak banjir lagi, tidak ada bencana-bencana lagi. Ini kita masih banyak sekali PR-nya, ada pasar, ada sampah, ya limbah. Kemarin sempat viral juga warga membuang sampah sembarangan, ya mungkin Bapak Ibu semuanya lihat. Ya inilah kondisi masyarakat kita. Masih banyak PR, masih perlu perubahan pola hidup, perubahan kebiasaan hidup. Yang tadinya kita tidak peduli dengan lingkungan, buang sampah sembarangan dan sebagainya. Ini harus dirubah. Dan kita sebetulnya usaha dari pemerintah itu sudah menggandeng para tokoh agama, ulama dari agama mana saja, untuk diselipkan dalam ceramah-ceramah beliau, yaitu tadi
dosanya membuang sampah sembarangan, dosanya mengotori lingkungan, dosanya mencemari sungai dan sebagainya. Kita sebetulnya sudah menyelipkan itu di tiap-tiap ceramah beliau-beliau ini. Mudah-mudahan ini berdampak dan mudah-mudahan dengan viralnya kemarin kejadian itu bisa sedikit merubah. Nah, ini kembali lagi dengan program pemerintah. Kita ada ide untuk, karena kita melihat ada beberapa jalan-jalan yang kewenangan kota. Ini tidak ada hubungan, baik itu historis, baik itu hubungan emosional, nama jalan yang nggak ada sejarahnya lah, seperti itu. Nah, kita ada ide untuk bagaimana kita merubah nama-nama jalan yang menurut kita tidak ada historis sejarah, tidak ada hubungannya dengan Kota Pekalongan, supaya diganti dengan nama tokoh-tokoh. Ada 2 kriteria pada waktu itu. Yang pertama adalah lahir di Kota Pekalongan, yang kedua tidak lahir di Kota Pekalongan tetapi sudah banyak berbuat dampak positifnya untuk Kota Pekalongan. Kita bentuk tim khusus di pemerintahan, kita libatkan Pak Asisten 2 ya. Asisten 2 kita libatkan sejarawan, budayawan, kita libatkan tokoh. Ada beberapa nama yang muncul. Ada 17 pada waktu itu. Kita dari berbagai macam kriteria, ada tokoh agama, olahragawan, wartawan, insan pers, terus pendidikan, semuanya kita masukkan, ada 17 nama pada waktu itu. Tetapi dengan lebih kita matangkan lagi, karena pertimbangan kita pengennya nama-nama tokoh ini masih ada ahli warisnya. Ya, masih ada tokoh-tokoh ahli waris yang bisa kita ajak komunikasi. Akhirnya muncul 12 nama itu, salah satunya adalah Pak Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Alhamdulillah ya, kita lihat ini Jalan Bandung, karena saya yakin di Kota Bandung juga nggak ada mungkin Jalan Pekalongan, Pak. Jadi lebih baik kita rubah saja lah ya. Komunikasi awal saya sampaikan kepada pengurus, Ibu Igda dan Pak Rahmat ya waktu itu ya, ke kantor saya juga, tolong bantu kita komunikasi dengan masyarakat. Karena biasanya dengan hal-hal seperti ini, mungkin ada sebagian masyarakat yang keberatan. Ya mungkin harus merubah KTP, harus merubah sertifikat rumah, ya STNK, kita sampaikan semuanya tidak perlu dirubah kalau tidak mendesak atau akan melakukan proses jual beli dan sebagainya lah. Kalau KTP sudah pasti gratis ya di pemerintah Kota Pekalongan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi berkah karena masih pandemi pada waktu itu Pak Taufik, pas kita launching di hari jadi Kota Pekalongan ya, kita memang tidak melakukan acara-acara khusus seremonial seperti ini. Bahkan ada nama Pak Junet juga masuk di daerah pondok beliau yang dirintis oleh Pak Kiai Syafi'i. Kita dari pihak keluarga juga tidak melakukan acara seremonial seperti ini karena ya itu tadi pertimbangan kita masih pandemi dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah sekarang pandemi sudah landai dan dari Yayasan Abdul Ghaffar Ismail dan dari keluarga besar Pak Haji Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail melakukan acara tasyakuran lah, kita bahasanya tasyakuran. Mudah-mudahan ya ini menjadi momen tidak terlupakan karena semuanya pasti syarat sejarah. Kalau saya boleh jujur ya, saya menyampaikan saya tidak ada kenangan dengan Pak Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Bahkan mohon maaf, wajah beliau pun saya tidak tahu. Saya belum, mungkin saya masih kecil pada waktu itu. Tetapi yang paling saya ingat atas nama Pak Haji Abdul Ghaffar Ismail, itu mungkin saya masih 3 atau 4 tahun ya pada waktu itu. Almarhumah ibu saya. Almarhumah ibu saya, selalu beliau mau keluar, saya tanya, Mama mau kemana? Saya mau ngaji di Pak Ghaffar pada waktu itu. Dan itu
disampaikan beliau tidak satu atau dua kali. Cuman itu yang saya ingat dari nama besar Pak Gofar, dari almarhumah ibu saya. Ibu saya salah satu mungkin murid beliau, mungkin santri beliau, sudah rutin mengaji di tempat beliau, yang akhirnya mungkin membentuk karakter beliau dalam mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Salah satu guru beliau, almarhumah ibu saya itu adalah Pak Abdul Ghaffar Ismail. Cuman itu yang saya ingat dari almarhumah Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Mudah-mudahan beliau diberikan surga yang terbaik karena sudah bermanfaat untuk Kota Pekalongan dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan. Dan mudah-mudahan juga almarhumah ibu saya minta doanya kepada Bapak Ibu semuanya agar juga dilapangkan pintu surganya, karena beliau adalah surga buat saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan momen pada siang hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Momen pada hari ini menjadi momen yang spesial untuk Kota Pekalongan karena ada tokoh, salah satu tokoh yang sangat bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan, bahkan sampai hari ini. Sampai gedung ini berdiri pun selalu melakukan kegiatan-kegiatan di Idul Fitri. Kemarin pembagian zakat fitrah juga berjalan. Di Idul Adha ada berapa puluh sapi, ada berapa puluh kambing juga dikorbankan di sini atas donatur-donatur. Mudah-mudahan ini selalu Yayasan Abdul Ghaffar Ismail selalu terus bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan dan keluarga besar Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Mudah-mudahan juga terus semangat dan bisa memberikan contoh untuk generasi penerus seperti saya, generasi saya dan generasi Pak Ketua DPRD. Kita masih perlu banyak wejangan rohani ya Pak Ketua Dewan. Ya, karena kita ini masih sama-sama muda, Pak. Saya menjadi yang termuda di kelas kepala dinas, Ibu Sekda, saya yang termuda, tapi saya lebih sering dituakan, Pak. Walaupun muda, saya lebih sering dituakan. Begitupun dengan Pak Ketua DPR, yang termuda di antara 35 anggota DPR. Jadi tugas kita sebetulnya hampir sama. Tugas kita dalam membangun dan menyelesaikan permasalahan di Kota Pekalongan ini sangat berat kalau kita pikul sendiri. Kita butuh bantuan, kita butuh nasihat, kita butuh masukan dari semua unsur masyarakat. Mudah-mudahan selama periode kita menjadi pemimpin yang bisa bermanfaat untuk Kota Pekalongan dan amanah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wali Kota tidak usah turun, kita akan menandatangani prasasti, lalu Bang Taufik, Rahmat, didampingi oleh pasangan masing-masing. Saya perkenalkan Ibu Ati Taufik Ismail, istrinya Bang Taufik, sudah menikah 51 tahun. Kemudian yang kedua adalah suami saya, Nazar Nasution.
juga 51 tahun karena saya dengan Mas Taufik beda menikahnya cuma 2 minggu. Nah kemudian ini Denny Ismail istrinya Rahmat ikut mendampingi untuk tanda tangan. Bapak Ketua DPR kami perkenalkan untuk mendampingi dan Ketua Pengurus Yayasan monggo sudah di sini, monggo silakan. Tidak diatur Mas. Bram, tolong disiapkan. Ballpoint. Belum dicoba. Ketahuan. Itu sudah bisa. Ya. Oke. Bu Ati di sana, Bu Ati di dekat Denny di situ. Ya, supaya nama Abang di situ, Bang. Nah, oke. Kita ikut menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 buah prasasti. Yang prasasti pertama ini adalah replika dari piagam penghargaan yang oleh Wali Kota Pekalongan dengan logo Garuda nomor 002 diberikan kepada Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail atas peran dan jasa beliau untuk Kota Pekalongan. Sebagai wujud penghargaan, maka nama beliau diabadikan sebagai nama jalan di Kota Pekalongan. Gitu bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang kedua, prasasti ini adalah menyebutkan bahwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Jalan Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail diresmikan sebagai pengganti sebagian dari Jalan Bandung. Begitu bunyinya dan sekarang ditangani. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tata berdirinya supaya di fotonya enak. Nah. Mencari pasangan masing-masing. Wajib. Terima kasih. Baik Pak Wali Kota, kami perkenankan untuk duduk di tengah. Kalau kita foto bersama, oke, di tengah, bapak-bapak di sebelah sini, kemudian ibu-ibu di sebelah sana. Oh gitu, ya, Rahmat atur deh. Pak Ghaffar punya 3 orang anak. Pak Ghaffar dan Ibu Tinur punya 3 orang anak. Dan betul, Ibu Ning Zaki itu saya ingat murid dari kelas B. Kelas B, ingat sekali saya. Itu, kemudian saya di sana, cucu-cucu, ayo ambil tempat. Nah, ada 3 orang anak, ada 8 cucu, dan sekarang punya 10 cicit. Tapi 3 dari cucunya itu, 1 orang anak Rahmat, itu menetap di Seattle dengan 4 cicit di sana. Lalu 2 dari anak saya, anak perempuan saya tinggal di Washington dengan 3 orang cicit di sana. Inilah kami semua. Udah lengkap, Bram? Sudah apa? Sudah ada, Pak? Udah ada. Sudah ada. Oke. Azi.
Eh, Bapak Wali Kota dan ini di sini dulu. Pengurus Yagis silakan maju ke depan untuk berfoto. Bapak Hakam Naja kami undang ke depan untuk berfoto. Ayo monggo, kapan meneh lo foto karo Pak Wali Kota lo. Nah, monggo. Nah, yang merasa sedikit lebih muda bisa bersimpuh di depan. Nah, Mbak Is mana Mbak Is? Mbak Is? Kok Mbak Is nggak ikut? Mbak Is? Mbak Is? Ikut dong. Tambah-tambah kursi, masih ada kursi? Oh, kalingan ini nggak bisa tambah kursi. Ya, Mbak Is aja duduk. Mbak Is duduk. Ah, ah. Nah, itu di sana, di sana. Sing nom lungguh ngisor. Alhamdulillah. Terima kasih sekali semuanya. Iya. Eh, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa terbaik kita dan kita mendukung Bapak Wali Kota untuk terus memajukan Kota Pekalongan yang kita banggakan ini. Amin. Eh, Pak Agung, Agung acara launching. Ya, silakan. Oke, oke, oke. Iya, monggo, monggo. Hah? Kenapa? Jadi, jadi gimana? Baiklah, acara selanjutnya ini adalah launching dari Digital Library. Saat ini alhamdulillah terkumpul lebih kurang 2.500 buku yang akan terus kami tambah dan itu sedang disiapkan untuk menjadi sebuah digital library yang mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Pekalongan. Yayasan berfoto sekarang dengan Rektor Unikal. Terima kasih sekali. Dan dari ketua yayasannya, mudah-mudahan perpustakaan kami bisa bermanfaat untuk Unikal dan ada kerjasama selanjutnya dengan Yayasan Abdul Ghaffar Ismail. Baiklah, Rania, mana Rania? Rania sudah siap? Oke. Baik. Orang Pekalongan biasanya tidak mau kehilangan awal waktu salat zuhur. Jadi kita akan coba menyelesaikan Taufik, nggak usah Hakam, Kak Taufik di atas aja Hakam. Hakam. Acara selanjutnya supaya kita tidak hanya mendengar bahwa Taufik Ismail baca puisi di mana-mana, maka kami meminta Bang Taufik untuk berkenan membawakan satu buah puisi buat kita semua. Yang akan dibawakan adalah puisi
sajadah panjang. Silakan. Oke, Kan Taufik duduk aja di sini. Yang akan dibawakan adalah puisi sajadah panjang. Seperti kita ketahui, sedikit berbeda dengan sastrawan-sastrawan lain, puisi Bang Taufik sudah diterjemahkan ke dalam 12 bahasa dunia. Jadi kali ini akan dibacakan satu puisi sajadah panjang yang bahasa Inggrisnya akan dibacakan oleh Cucunda tercinta Arsala Rania dan Mana Rahmat. Mat, kamu bahasakan yang bahasa Arabnya ya. Mari kita dengarkan bersama. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan satu puisi yang akan dibacakan pula terjemahan bahasa Inggrisnya dan terjemahan bahasa Arabnya. Puisi saya telah diterjemahkan ke dalam 12 bahasa. Kalau kita bacakan puisi-puisi itu ya kira-kira bisa sampai maghrib nanti. Sajadah panjang. Saya tulis ini sekitar 40 tahun yang lalu. Sajadah panjang. Terjemahannya akan dibaca sesudah satu bait. Dimulai dengan bahasa Inggris, kemudian kedua dalam bahasa Arab. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila mati. There's a long prayer mat stretched out from the foot of the cradle, reaching to the edge of the grave of this servant's grave for when he dies. Sajjadatun mumtaddah. Sajjadatun tawilatun munbasitah. Mim bidayatil mahdi hatta hafati qabril abdi. Hiya maqbarati ba'dal mamat. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah panjang ini diselingi sekedar interupsi. There's a long prayer mat stretched out. This servant bows and prostrates himself on this long prayer mat, interspersed by what is just an interruption. Sajjadatun tawilatun mumbasitah. Haitsu ajlis wa asjud fawqa as-sajadati tawilah. Tatakhalaluha ba'dul maqata'at. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Seeking sustenance, seeking erudition, taking the measure of the daily round. But when the reverberations of azan sound, the servant returns to his devotion. Ajtahidu lirrizq wa abhathu 'anil 'ilm. Ajubu syawari' qawla an-nahar. Wa idh sami'tu sawtal adhan a'udu musra'an lis-sujud. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku.
hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat dikau sepenuhnya. There's a long prayer mat stretched out. This servant bows low in ruku. This servant prostrates himself, brow loath to leave the floor, mind upon thee completely. Sajjadatun tawilatun mumbasitah. Abduka khashi'un wa raki'un. Abduka yasjud la tatruk jabhatus sajadah. Idh dzakartuka daiman ya Rabb. Demikianlah sajadah panjang telah dibacakan dalam 3 bahasa. Alhamdulillah kami dapat membacakannya di Pekalongan. Alhamdulillah para sahabat sekalian hadir di sini mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita turut menyaksikan selain dari ke bahasa Inggris dan bahasa Arab, itu ada bahasa Belanda, bahasa Rusia, bahasa Jepang, apalagi Novik, bahasa Turki, Bosnia, ada 12. Tidak banyak sastrawan yang bisa begitu, dan alhamdulillah Pak Wali Kota, belum sampai sebulan yang lalu Pak Taufik mendapat long life achievement dari dari Kementerian Hukum dan Pendidikan. Luar biasa, alhamdulillah. Akhirnya sampai kita pada akhir acara ini. 40-50 tahun yang lalu saya jadi MC di mana-mana, tapi hari ini saya grogi. Sebagai nenek masih diminta jadi MC karena tuan rumah. Kalau lupa-lupa, kalau ini mohon maaf lahir batin, kalau salah ngomong mohon maaf. Dan saya susah untuk melihat Pak Wali Kota. Yang kelihatan oleh saya Zaki. Zaki itu teman berantem saya, tuh kami sebaya. Ya, jadi kami sebaya dulu. Dan sekarang ini anaknya Zaki sudah jadi Wali Kota. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa bangganya, bangga sekali. Bangga sekali. Begitu juga dengan Ustadz Bashir. Ya, kami masa kecil dulu ini yang teringat ya. Di sini ini lari-larian dengan teman-teman dari Al-Irsyad. Karena itu saya hafal sekali hadis. Yang pertama saya hafal Al-Haya'u minal iman. Wong haya orang keduman. Itu saya paling ingat. Paling ingat itu. Paling ingat ya pelajaran dari kawan-kawan. Jadi kita sudah sampai pada akhir acara. Kami dapat tamu kehormatan di sini. Utusan dari adik sepupunya Bu Ati, Fadlizon. Sebenarnya Fadlizon ingin hadir. Jadi kita minta adiknya, seorang lulusan dari Cairo University juga untuk membacakan doa. Oh ya, saya lupa Pak. Secara tidak langsung Pak Wali Kota, saya mendapat pesan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat. Katanya saya akan menelpon Pak Wali Kota dan menyampaikan terima kasih bahwa warga Sumatera Barat menjadi nama jalan di Pekalongan. Alhamdulillah. Jadi kita akan menutup ini dengan doa. Setelah itu mudah-mudahan buku yang kami sampaikan bisa dimanfaatkan dan hidangan yang disiapkan oleh Mbak Is bisa dinikmati. Dan ada lagi kenangan-kenangan kecil dari kami. Mudah-mudahan dengan begitu tali silaturahmi antara kita tidak terputus. Walaupun anak-anak tinggal di Jakarta, di Amerika, di mana-mana, mereka tetap opek orang Pekalongan. Monggo Kiki, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Wali Kota, para saudara-saudara yang saya hormati, Ketua DPRD yang saya hormati, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, tentunya juga Om Taufik Ismail dan para kerabat keluarga Om Nazar, Om Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur masih diberikan kesempatan waktu dan usia untuk sama-sama hadir di tempat ini. Sungguhnya saya berasa mendapatkan kehormatan hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini. Perkenalkan, saya sesungguhnya kalau dibilang saudara mungkin masih ada hubungan saudara, tetapi saya dengan sangat bangga dan rendah hati ingin memperkenalkan saya sebagai orang yang dikafili yatim. Saya ingin memperkenalkan sebagai bahwa keluarga dari almarhum Gofar Ismail mewakili anak-anak yang berhati mulia, yang gemar memelihara anak-anak yatim. Ini adalah produk dari didikan orang tua yang bernama, yang dia adalah pahlawan, yang dia adalah ulama, yang dia adalah orang pergerakan yang patut namanya ada di Pekalongan. Yang orang-orang Pekalongan harusnya berbangga hati punya jalan yang bernama Kiai Haji Gofar Ismail. Kami adalah produk Pak Fadlizon. Ada juga sosiolog namanya Imam Prasojo. Ada insinyur-insinyur, ada orang-orang teknokrat, saya kebetulan politisi juga. Saya ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau Bapak tadi wali kota bilang di Bandung tidak ada jalan Pekalongan, betul Pak, nggak ada. Jadi wajar, saya mendukung Pak. Saya tinggal di Bandung Pak. Mendukung saya kalau misalnya tidak ada, memang nggak penting Pak, kalau harusnya diganti itu Pak. Jadi saya sangat mendukung dan memang, tapi nanti besok-besok saya juga bisa mengusulkan kalau ada nama Pekalongan juga mungkin di Kota Bandung. Saya sudah 3 periode menjadi anggota DPRD. Jadi ingin saya kabarkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang mulia, lahir dari dzurriyyah yang mulia, dari sosok Kiai Haji almarhum Allah yarhamu Gofar Ismail. Jadi saya cukup berbangga berdiri di sini, diminta untuk mendoakan beliau. Jadi saya agak-agak grogi juga kalau untuk berdoa untuk sosok yang besar ini. Saya hanya ingin mungkin menukil beberapa doa-doa yang biasa dipakai oleh Kiai Haji Gofar Ismail. Ada juga doa-doa. Tapi yang pertama mungkin doa agar almarhum diberikan kelapangan di kuburnya. Kemudian doa agar diberikan surga tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan. Kemudian doa juga tentunya buat kita yang masih hidup. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya karim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya karim. Allahumma ighfir li 'abdikal karim Kiai Haji Gofar Ismail warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wadkhilhu jannatika ma'al abrar wa salihin.
اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك الرضا إلا قضيتها ويسرتها يا الله ويسرتها يا الله يسرها يا الله. اللهم أحينا مؤمنين طاعين وتوفنا مسلمين تائبين وألحقنا بالصالحين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم القيامة يوم الفزع الأكبر من الآمنين واجعلنا برحمتك وكرمك في جنة النعيم ونجنا بحلمك ونعوذ بك من عذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان الذي من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان الذي من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج يا مفرج فرج عنا همنا وحزننا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموافق والمستعان والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ki. Sampai kita pada akhir acara, tapi secara khusus saya harus menyampaikan terima kasih kepada dua orang kemenakan kandung Pak Gafar Ismail dari Jambuaya yang berkenan hadir. Selamat datang di sini. Kemudian dari keluarga almarhum Ibu Afandi, mertua Dik Rahmat, selamat datang. Kemudian mertua Icang juga sekeluarga bisa hadir dari Jogja, dari Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga semua kerabat-kerabat yang lain. Udah ya? Udah semua. Ha? Oh ya, keluarga Pak Yunan Nasution juga hadir di sini. Terima kasih sebagai wakil dari keluarga besar Bapak Yunan Nasution, mertua saya. Akhir kata, terima kasih sekali Pak Wali Kota. Kalau maaf, kurang sedikit mohon maaf dan kita lewat dari waktu yang dijanjikan. Sekali lagi mohon maaf. Saya tidak mendengar. Oh ya, bagi para hadirin berkenan keluar dari pintu sana dan di sana sudah disediakan ditukar kartu souvenir tadi dengan sedikit oleh-oleh dari kami termasuk buku tadi. Mudah-mudahan bisa dibaca. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi keluarga-keluarga yang ingin berfoto di sini silahkan, tapi saya nggak berani nahan Pak Wali Kota.